welcome back to my channel, to my Yusmin. Yeah. Hari ini pertama kalinya aku bikin konten perjalanan mama aku, ibu aku. Sebenarnya sedih sih. Sedih banget sih. Di rumah aku nangis terus, walaupun di hadapan mama nggak bisa nangis, tapi kalau di rumah ya Allah, mati banget aku. Jangan lupa di support channel aku dengan cara di subscribe, di like, dan komen. Kita mau ceritain ya bareng-bareng soal tentang ibu aku. Wah, ada apa kak? Ceritain apa kak? Aku penasaran kak. Aku tuh biar pengen sharing ke kalian biar tahu gitu ya cerita ibu aku gimana. Awalnya pada tahun apa ya? Awalnya pada tahun 2000 berapa? Pada tahun aku SD kelas 2, kalau nggak kelas 3. Ibu aku tuh udah punya rasa gitu, punya rasa sakit di sini, nih di sini, nah sini, gusi di sini nih, gusi di sini. Gusi kanan. Iya kan sini, gusi di sini, benjolan kecil. Nah, benjolan kecil tuh, tapi mama aku tuh nggak dirasa gitu, nggak dipikirkan, hanya disepelekan ya. Ini mah penyakit hal yang biasa, ntar juga sembuh di sini gitu. Ini mah kayak sariawan, sangat itu sariawan, pikirkan gitu ya. Ya Allah, yang salawatan. Terus tuh astagfirullahaladzim, ya Allah, dosa loh. Terus udah sekian lama, bertahun-tahun ya, mamaku tuh udah ngerasain badan tuh nggak enak, udah kayak nggak enak aja gitu ya. Mama tuh pada tahun udah tuh ya, ada 10 tahun tuh sama tahun ini ya. Iya. Sampai tahun ini. Sampai tahun 2023, tahun ini udah 10 tahun mengidap penyakit yang benjolan itu. Terus aku sebut penyakitnya apa ya. Terus pada tanggal 17 April ya. April kan? Iya, 17. Pada tanggal 17 April tahun 2023, teteh aku, teh ini sama aku sama 2004. Narti. Iya, sekarang ya. Mama aku tuh bilang ke anak-anaknya, bilang ke aku, bilang ke adik aku, bilang ke teteh aku, mama mau periksa, katanya. Mama mau periksa katanya, pengen tahu penyakit apa, soalnya pas kecil itu udah di rongsen, pas ini masih kecil udah di rongsen, katanya itu nggak kelihatan penyakitnya, nggak kelihatan tuh. Mama aku nggak pernah kontrol lagi, nggak pernah berobat lagi, jadinya udah nggak pernah berobat jalan, udah berhenti ya. Pas tahun 2024-nya mama aku tuh udah ngerasain badan tuh udah nggak enak banget, badan udah nggak enak banget, kepala udah pusing, udah nggak karuan gitu ya guys ya. Terus pada tanggal 17 Aprilnya mama aku tuh bilang, betul-betul ngomongnya. Iya, pada tanggal 17 Aprilnya mama aku tuh mau bilang ke anak-anaknya, mama mau berobat mau berobat penyakit ini, kena Mau nyembuhin. Mau Sebelum dagang kue. Kan ibu aku kan jualan kan, orang tua aku kan jualan kue kan keliling. Jadi mama aku yang bikin, teteh aku yang jualan keliling. Jadi sebelum mulai jualan kue lagi, sebelum mulai dagang lagi, mamaku tuh pengen sembuhin penyakit ini dulu, berobat di Sentra Medika, rumah sakit Sentra Medika pada tanggal 17 April. Terus ya kita tuh keluarga tuh ke sono, bapak aku, adik aku, sama teteh, sama bapak, sama Asali, keponakan aku. Terus lama tuh ya nunggu dokter. Terus akhirnya dokter nyaranin itu belum ketemu dokter loh. Itu baru ketemu perawat, katanya. Ibu ini perawatan ini kesana dulu ya Bu ya. Jadi tuh diarahin ke ruang radiologi. Nunggu hasil rongsennya itu sejam. Nunggu ke ruang radiologi. Sebelumnya tuh memutuskan untuk dirongsen. Dirongsen ini gigi nih, tunda gigi. Mamaku tuh ketakutan ya, dari awal tuh emang kepikiran ini kenapa kayak
bertanya-tanya aja di dalam hati kayak tuh di rongsen, menunggu rongsenan itu 1 jam. Iya. Nggak lama tuh pulang akhirnya pulang ke rumah karena dokternya kenapa lagi sakit. karena dokternya lagi kurang sehat, nggak bisa lihat rongsenan mama aku. Jadi pada tanggal berapa lagi, pada tanggal balik lagi ke Sentra 18 Medika. ya? Nah, 18 tuh. Iya, balik lagi pada tanggal 18 April tahun 2024 ke Sentra Medika, balik lagi. Tanya tuh, kenapa? Ini kenapa, Bu? Kenapa? Kalau aku pas balik lagi aku nggak ikut. Enggak, Aku nggak ikut. Cuma mama aku sama teteh aku yang ikut, sama bapak aku aja yang ikut. Jadi aku nyesek ya deh, kabarin sama mama sama teteh aku, ya assalamualaikum, ya ini mama udah dicek, udah dilihat sama dokter, katanya mama kena tumor. kena tumor ganas, karena itu tuh udah parah banget. Jadi tuh bikin gigit tuh kayak rapuh gitu guys, kayak makanin menggerogoti di dalamnya, tumor ganas. Akhirnya dokter Sentra Medika memutuskan, ibu mendingan saya rujuk aja ya Bu ya ke Hermina Bekasi. Kemarin pada tanggal berapa? Pada tanggal 20 April tahun 2024. Jadi kita dirujuk ke rumah sakit Hermina Bekasi. Pagi-pagi kita berangkat tuh ya, pendaftaran dulu, lihat dulu gitu ya. Akhirnya ketemu dokter jam 11 siang apa jam 12 siang tuh. Jam 12. Iya, jam 12 siang ketemu dokter Lama tuh. juga guys, Nunggunya. Masya Allah banget, aku sampai puyeng ya guys, sampai lamaan rumah sakit tuh mual, pusing, enak gitu. Ya tuh jam 12 siang dokter akhirnya yang masuk tuh teteh aku teh gini sama mama tuh masuk ke dalam. Mama sempet kena omel sama dokter, sempet ditegasin sama dokter, ibu kenapa baru berobat, katanya ini penyakit udah lama banget Bu, ini penyakit udah menjalar kemana-mana, katanya udah parah Bu, katanya. Udah ya Bu ya, saya ini mah harus dioperasi Bu. Jadi tuh gini gitu, jadi gigi yang semuanya nih, gigi yang bawahnya tuh semuanya ditarik semua, diganti semua sama per besi gitu guys, sampai per besi gitu. Jadi gimana Bu? Tahu nggak teh yang pasti ini keluar dari itu ya, ruangan. Ya Allah, ntar dulu mau musyawarah dulu kan ditanya ya. Ya Allah, itu aku deg-degan banget pas musyawarah. Iya. Terus tuh ya, akhirnya pas aku kan nggak masuk kan, aku di luar kan. Akhirnya pas keluar dari ruangan dokter, orang-orang nanya yang kan. antri ya, pada Ibu, nanya. teh kenapa teh? Antar ya Bu ya, saya mau wawarin dulu sama keluarga. Terus dimusyawarahin sama keluarga, telepon teteh aku tadi ini yang di Jakarta, telepon. Jadi minta keputusan solusi sama aku sama adikku juga. Katanya Dek, mama tuh harus dioperasi, katanya ada operasi ganti per gitu. Mama tuh di situ mama nangis sedih, kepikiran, ya Allah, darah naik juga, darah tinggi juga, darahnya tinggi juga, bukan darah tinggi, tensinya tinggi gitu guys, sampai 150. Ya Allah. Terus darahnya tinggi, mama darah tinggi potensi sih. Mamaku tuh mikirin ya, sakit enggak itu operasi, Takut gitu. Ya Allah, aku di situ nangis. Lihat mama aku tuh kayak yang sedih banget, itu sedih nangis ya Allah. Kayak ketakutan gitu ya. Iya. Lu malah ngatain gue. Terus akhirnya ya, mamaku kenapa nangis karena takut ganti per. Katanya mama aku mikirin kemana baik ya, katanya nggak boleh Islam mah, nggak boleh pakai, nggak boleh dibawa mati. Kalau apa sih namanya, ganti besi gitu namanya kan, itu namanya kan nanam gitu ya.
kataku bukan mak, ada Islam juga meringankan kepada hambanya bahwa kalau emangnya sakit buat pengobatan juga nggak apa-apa, kan itu sehat. buat pengobatan, buat kesehatan juga nggak Iya, apa-apa. Kalau sedangkan kalau mama nggak sakit sehat tapi mau ganti itu ya nggak boleh gitu. Kan sama Allah masih diberi umur panjang, masa ya Allah kasihan kan kalau ngerasain sakit. Iya, jadi udah bermusyawarah, udah bareng-bareng. Aku udah nguatin mama, udah apa ngerangkul mama gitu ya. Emang semangat mas, Iya, semangat diluasin, sabar mas, sabar. Mama pengen panjang umur enggak? Mama pengen sehat enggak? Kalau mau sehat ikutin kata dokter. Kalau udah operasi karena udah parah banget, udah Dalamnya makanin dalamnya tuh kropos. Iya, udah kropos gitu. Jadi takut menjalar kemana? Menjalar kemana baik gitu kan gitu ya. Jadi tuh di Hermina tuh nggak ada alatnya, nggak ada alatnya. Yang ada alatnya tuh di rumah sakit Jakarta. Jadi mama aku dokter Umar ke rumah sakit Jakarta Gatot Subroto. Hari ini jadi aku bikin konten hari ini pas ketika mama aku pergi ke Jakarta. Jadi tuh nginep dulu ke tete aku yang pertama. Baru Senin pagi. Jadi baru Senin paginya berangkat ke rumah sakit Gatot Subroto. Oh ya, dilancarin operasinya. Ya, terus setelah itu diberi kesembuhan. Amin, Sehat amin. Biar sehat lagi, panjang umur, bisa ngelihat anak dari anak aku. Gimana tuh ya? Cucu dari kita berdua. Iya, gitu. Iya, anak kita juga. Iya gitu. Iya. Kan mama aku yang sakit ya. Harusnya aku yang apa? Mau nangis banget aku kalau ngomong. Harusnya aku yang kasihan ke mama ya. Ini mah mama masih mikirin aku nih. Kasihan sama si bontot gitu kan. Terus semalam kamu kenapa nggak nanya? Enggak ya. Apa ya? Aku sama adik aku di rumah nggak ikut karena ya aku pun kita udah punya suami, udah punya keluarga masing-masing. Jadi aku di sini di Cikarang ngejagain keponakan aku yang kecil tuh yang cowok Asari. Jadi kita jadi kita nungguin bapak, ngurus bapak. Bapak kan kalau nggak ada perempuan siapa yang ngasih makan ya kan? Jadi kita yang ngirim. Jadi kita yang ngirim gitu. Jadi aku di rumah cuma doain, kirim doa, semoga orang tua aku lancar operasinya. Semoga mamaku di sana sehat selalu, jangan banyak pikiran. Pokoknya lapang dada ikhlas gitu. Jangan lupa di subscribe, di like and comment ya konten aku. Semoga sharing kepada kalian membantu banyak doain orang tua aku gitu. Iya. Oke guys ya, sekian dan terima kasih ya, doain orang tua aku semoga sehat, amin. Oke guys, assalamualaikum, bye bye.